のびくん、この子。どうしたの？しー、いけ！違うよ！どけどけ！うわー！僕は学校の図書室にいたんだって。こんな！Di pagi hari yang cerah, Nobita datang ke sekolah dengan wajah penuh semangat. Tapi bukannya membawa PR, dia justru membawa sebuah katalog alat-alat canggih dari masa depan yang ia temukan di laci meja belajarnya. Nobita sangat penasaran dengan satu alat yang disebut chip eksklusif, alat mungil yang diklaim bisa membuat pemiliknya menjadi istimewa dan disukai semua orang. Sepulang sekolah, Nobita langsung merengek pada Doraemon untuk mengeluarkan chip tersebut. Awalnya Doraemon menolak karena chip itu masih dalam tahap uji coba, tapi karena Nobita terus memaksa, akhirnya Doraemon menyerah. Chip itu harus ditempelkan di leher belakang. Saat Nobita memasangnya, efeknya langsung terasa. Semua orang di sekolah tiba-tiba jadi perhatian padanya. Shizuka terus memuji-muji Nobita. Bahkan Gian dan Suneo jadi sangat sopan dan ingin berteman dengannya. Namun, perlahan-lahan efek chip itu membuat semua orang jadi tergila-gila secara berlebihan. Guru tidak bisa mengajar karena terus memuji Nobita. Orang-orang di jalan berebut untuk menyentuhnya, bahkan ayah dan ibunya pun mulai berperilaku aneh. Melihat keadaan makin kacau, Doraemon mencoba mencabut chip dari tubuh Nobita, tapi chip itu sudah terhubung ke sistem saraf dan membuat Nobita kecanduan perhatian. Nobita jadi merasa dirinya benar-benar istimewa dan menolak melepas chip tersebut. Situasi memburuk saat Suneo dan Gian mencuri katalog alat dari Doraemon dan mencoba membuat versi palsu dari chip itu. Akibatnya, muncul banyak orang lain yang memasang chip palsu dan kekacauan besar pun terjadi di kota. Semua orang ingin jadi yang paling eksklusif. Doraemon pun akhirnya menggunakan alat bernama Reset Emosi 3000, sebuah alat seperti satelit kecil yang memancarkan gelombang penetral ke seluruh kota. Dalam waktu singkat, semua orang tersadar dan chip-chip palsu pun rusak. Nobita akhirnya sadar bahwa menjadi eksklusif bukan berarti harus disukai semua orang, tapi cukup dengan menjadi diri sendiri. Ia minta maaf pada Doraemon dan berterima kasih karena sudah menyadarkannya sebelum terlambat. Dan begitulah akhir dari cerita Doraemon, Chip Eksklusif. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah, kadang hal-hal yang membuat kita istimewa bukan berasal dari alat atau teknologi, tapi dari sikap dan kepribadian kita sendiri. Hal itu disebabkan karena Bu Wiryo gagal memberikannya anak laki-laki. Lebih parahnya, Pak Wiryo ternyata telah menghamili Bu Giem terlebih dahulu. Sehingga, mau tidak mau, Pak Wiryo pun harus segera menikahi Bu Giem. Setelah itu, Retno dan Indah keluar rumah hendak pergi ke warung. Namun di tengah jalan, ia melihat kerumunan orang. Yang ternyata, mereka tengah mengerumuni Wati yang ditemukan sudah meninggal dunia. Saat itu, suami Wati mengatakan kepada Retno, jika ia sebenarnya menyesal saat ia pulang terlebih dahulu. Ia juga sudah berusaha mencari pekerjaan supaya tidak menjadi beban. Namun, saat ia tengah berusaha, Wati justru merendahkannya. Dan sebelum kematian Wati, ia juga sempat mengajak Wati pulang bersama. Setelah itu, Retno pun kedatangan polisi yang tengah menyelidiki kasus kematian Wati. Polisi pun menanyakan kepada Retno terkait Wati yang sempat bersitegang dengan Tarjo. Setelah itu, polisi pun mendatangi rumah Tarjo dan menggeledah rumahnya. Siapa tahu, mereka menemukan barang yang mencurigakan. Saat itu, salah satu polisi menemukan sebuah pisau yang digunakan Tarjo malam itu. Namun, Tarjo sempat mengelak, bahkan mengatakan jika pisau itu bukan miliknya. Di sini, polisi pun tidak mau tahu dengan alasan Tarjo dan membawanya. Saat itu, Tarjo mengetahui titik lemah polisi dan langsung kabur. Dikarenakan Tarjo adalah mantan pendosa handal. Tarjo pun berhasil kabur dan membuat polisi kewalahan mengejar Tarjo.
Tarjo pun selamat dari kejaran polisi saat ia bersembunyi di bawah jembatan. Kemudian, Ibu Giem pun pergi menemui Retno dan mengatakan, jika Tarjo tidak mungkin setega itu melakukan pembunuhan kepada Wati. Karena bagaimanapun, Wati adalah saudaranya sendiri. Namun Retno mengatakan, jika hal itu biar saja diurus oleh polisi. Bu Giem juga menceritakan, jika Pak Wiryo memiliki pegangan, atau bisa dikatakan, jika Pak Wiryo ngilmu. Sehingga Pak Wiryo pun menjadi susah meninggal dunia. Bu Giem juga mengatakan, jika ia hanya ingin, Pak Wiryo meninggal dengan tenang. Setelah itu, Retno pun menemui Pak Ustadz dan meminta bantuan Pak Ustadz untuk mengusir jin yang ada di tubuh ayahnya. Saat Pak Ustadz membacakan ayat suci Al-Quran, jin itu pun langsung menunjukkan eksistensinya, di mana jin itu berada tepat di belakang tubuh ayahnya. Di sisi lain, Indah membawa makanan dan pergi ke persembunyian Tarjo. Di sini, Tarjo merasa heran, mengapa bisa pisau itu ada di rumahnya. Di sini, Indah pun menangis. Tarjo semakin bingung saat melihat Indah menangis. Dan ternyata, orang yang menusuk Wati adalah Indah. Dan untuk menghilangkan jejak, Indah secara diam-diam masuk ke rumah Tarjo dan menaruh pisau itu di dalam rumah Tarjo. Mendengar hal itu, Tarjo pun marah dan mencekik Indah. Namun sayang, Indah lebih dulu memasukkan racun di makanan Tarjo, hingga akhirnya Tarjo meninggal dunia. Singkat cerita, Ibu Giem dan para warga menemukan jasad Tarjo yang sudah tak bernyawa dengan mulut mengeluarkan busa. Di sisi lain, Pak Ustadz dan Retno tengah berupaya untuk mengusir jin yang ada di tubuh ayah Retno. Saat Pak Ustadz membaca ayat suci Al-Quran, Retno pun memandikan ayahnya. Saat itu juga, tubuh ayah Retno pun bereaksi. Namun tak lama setelah itu, Indah datang dan langsung menikam Pak Ustadz. Retno semakin bingung saat Indah mengatakan jika Ismi adalah adiknya Retno. Ternyata, setelah Pak Wiryo menikahi Bu Giem, Pak Wiryo juga berhubungan dengan Indah. Bahkan, Pak Wiryo menghamili Indah dan lahirlah Ismi. Saat itu, Ibu Wiryo pergi ke dukun dan ingin membuat Pak Wiryo sakit. Namun dukun itu mengatakan jika Pak Wiryo memiliki pegangan yang sangat kuat. Dan sejak saat itu, Bu Wiryo memilih melampiaskan kepada Ismi, hingga Ismi pun sakit-sakitan. Nah, itu dia tadi alur cerita Doraemon yang berjudul It's Miracle. Kira-kira, kalau kamu punya kekuatan ajaib seperti Nobita, apa yang bakal kamu lakukan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita seru lainnya ya. Sampai jumpa di alur berikutnya bersama Hirka Harika.